Ringkasan meditasi Alkitab kuartal kedua, pelajaran kedua dengan judul Tinggi Hati versus Rendah Hati. Suatu kali Yesus memberikan ilustrasi tentang orang yang tinggi hati dan rendah hati yang datang ke bait suci. Bacalah Lukas 18 ayat 9-14. Menurut Yesus, orang yang meninggikan diri akan selalu memandang rendah orang lain. Ternyata kedua sikap mental ini secara alami menjadi satu paket. Lukas 18 ayat 9. Orang yang meninggikan diri sudah pasti akan merendahkan orang lain. Tapi perumpamaan itu diakhiri Yesus dengan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Intinya kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Meninggikan diri sama artinya dengan sombong. Lalu seperti apa sebetulnya sikap itu? Kesombongan dalam makna yang paling hakiki bukanlah soal bentuk atau wujud yang bisa dinilai secara lahiriah. Misalnya mendongakkan kepala, membusungkan dada, berbicara lantang, berjalan melayang, atau pamer perhiasan, uang, harta, dan benda lainnya. Jika hanya ini kesombongan, maka penilaian kasat mata manusia akan jadi setengah benar. Tapi justru kesombongan ini lahir dari wilayah yang lebih halus, karena muncul dari kedalaman batin atau dari ikhtiar jiwa. Kesombongan yang hakiki adalah menganggap dirinya atau kelompoknya sebagai sumber kebenaran tertinggi, atau merasa apa yang dimiliki, diketahui, dan dilakukannya sudah final dan tak perlu dikoreksi lagi. Dalam kondisi ini, manusia telah kehilangan sikap kritis terhadap dirinya atau kelompoknya. Pribadi atau kelompok yang merasa paling benar, paling besar, paling suci, paling hebat, hampir tak mungkin lagi untuk belajar, memperbaiki, mencari, dan menggali. Akibatnya, sikap mental ini memutus interaksi relasional dengan sekelilingnya, yang dianggap berbeda dan tidak sama dengan pencapaian dan kepemilikannya. Ini berarti menyangkal sifat alami manusia itu sebagai makhluk sosial yang bergantung terhadap orang lain atau lingkungannya. Intinya, jika tumbuh perasaan gengsi untuk mempertahankan statusnya demi menolong dan ditolong oleh pihak lain, maka itulah manifestasi kesombongan yang hakiki. Berhenti menjadi berguna atau bermanfaat bagi orang lain hanya karena malu, maka itulah kesombongan yang paling tersamarkan. Sikap mental ini berbanding lurus dengan tindakan dan perilaku yang akan merendahkan orang lain dan sekelilingnya. Orang sombong tidak selalu keras dan kasar. Kadang dia terlihat tenang, kalem, pintar, bahkan religius. Tapi di dalam hatinya ada satu hal yang tersembunyi. Ia tidak rela dikoreksi. Kesombongan adalah ketika seorang lebih mencintai citra diri daripada realita diri. Yang paling berbahaya dari kesombongan bukan suaranya yang keras, melainkan kebutaannya terhadap realitas. Orang sombong sering tidak sedang membuktikan bahwa dirinya tangguh, tapi justru ia sedang membela rasa amannya yang rapuh. Kesombongan adalah penyakit batin yang membuat seseorang ingin diakui tetapi menolak untuk diperbaiki. Saat seseorang tak bisa menerima masukan, disitulah sebetulnya egonya yang dikedepankan. Tak heran kondisi kejiwaan seperti ini sering mudah tersinggung, mati-matian jaga image, dikit-dikit overthinking, sering merasa insecure, fragile, hypocrite. Ini adalah psikologi modern yang tanpa sadar telah memupuk tanah jiwa untuk menyuburkan benih NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kesombongan itu bukan tanda kuat. Seringnya justru orang yang paling sombong adalah orang yang paling takut kelihatan lemah. Kesombongan itu bukan sekedar over self-confidence. Lebih parah dari itu, kesombongan adalah saat seorang mulai hidup di dunia hayal tentang dirinya sendiri. Dia merasa paling pintar, paling benar, paling kaya, paling berjasa, paling dihargai. Orang sombong tidak pernah memperhitungkan peran dan jasa orang lain. Orang sombong tidak peka atas kontribusi kecil orang lain. Orang sombong hanya peduli pada orang-orang tertentu yang sesuai dengan standar penilaiannya sendiri. Orang sombong hanya acuh pada orang yang menguntungkan dirinya dan memberi kontribusi pada ambisi-ambisinya. Tapi ironisnya, semua itu sering cuma versi editan dari kenyataan. Orang sombong itu biasanya alergi terhadap kritik, koreksi, nasihat, masukan tentang realita diri mereka sendiri. Begitu disentil dikit langsung defensif. Kenapa? Karena sebenarnya yang dijaga itu bukan kebenaran,
tapi harga diri yang rentan. Orang-orang yang seperti itu sebetulnya tidak pernah tenang hidupnya, karena energinya terkuras dan waktunya habis untuk mempertahankan validasi diri atas citra yang sudah dipamerkan selama ini. Itulah sebabnya mengapa kesombongan adalah akar konflik, merusak hubungan dengan orang lain. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Dan bukan cuma merusak hubungan dengan orang lain, tapi bahkan merusak diri sendiri, karena kesombongan itu menipu. Obaja 1 ayat 3, kecongkakan hatimu telah memperdayakan engkau. Nah, bagaimana dengan penjelasan tentang kerendahan hati? Sederhana saja, pikirkanlah semua kebalikan dari ketinggian hati, maka fokuslah hanya pada itu. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 14 April 2026 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati.